Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segera kita akan mulaikan ibadah kita saat hari ini. Betapa bersyukur kita saat ini. Oleh kemurahan Tuhan, kita ada lagi di tempat ini, bersama-sama berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, untuk meninggikan Dia. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Kita boleh memperingati akan kebangkitannya. Haleluya. Betapa besar kasih Dia akan kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Terima Yesus, Engkau yang hidup kami semua. Terpujilah kuasa penyertaan Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu. Satu kerinduan kami rindu untuk datang kepadamu, beribadah kepada Tuhan. Terlebih di mana hari kemenangan bagi kami, umat-umat pilihan-Mu, yang Kau sudah tebus dengan kuasa, dengan darah-Mu, di mana kami boleh memperingati akan, di mana Engkau boleh bangkit bagi kami, bangkit dari kematian dalam menebus kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab itu kami menyerahkan terus hidup kami dalam tangan Tuhan. Di hari kemenangan ini kami mau Tuhan untuk bersuka cita, bersorak, menyembah Engkau, karena Engkau telah bangkit, menandakan maut dikalahkan. Kemenangan besar terjadi bagi kami umat-umat Tuhan, dan sorak kemenangan itu ada dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, dengan sukacita kami pagi hari ini, kami mempersembahkan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kuduskan kami, ampuni kami dari setiap pelanggaran kami. Biarlah kami layak Tuhan untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami menaruhkan terus ke dalam tangan kasih Tuhan. Kuasa-Mu yang akan terus memimpin ibadah kami, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan tidak kurang satu apa, dan kami percaya kami diberkati, kami pulang dengan bawa-bawa berkat, sukacita, damai dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab itu Engkau pakai kami dan urapi kami hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan kami untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan saat ini. Apapun bentuk pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, biarlah semua itu kami lakukan hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau bekerja, mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu setiap konsentrasi kami kepada Tuhan. Bahkan seluruh sarana prasarana yang kami pakai saat ini untuk kami beribadah, dalam kuasa iblis yang mengganggu kami tolak hancurkan dengan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini. Akan pengurapan-Mu mengurapi kami semua yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tiap hamba dan anak-Mu yang masih dalam perjalanan, dan terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji Tuhan, sama-sama kami bersorak bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulaikan ibadah kami, serta kami buka dan tuliskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kemenangan yang Kau beri. Terima kasih buat penebusan. Terima kasih. Terima kasih. Inilah hidup kami. Kau pakai untuk melakukan apa yang benar. Kami mau melayani-Mu lebih dan lebih lagi. Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kami. Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kami. Haleluya. Terima kasih. Sebagai balasannya, inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami persembahkan kepada-Mu. Pakailah menurut kehendak, menurut maunya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dan kami siap untuk bersorak, memuliakan, meninggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Mari kita serahkan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Anak-anak. Dosa
berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu. Biar hamba-Mu berkata-kata menurut kehendak-Mu. Buka rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini hati kami. Kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi jawaban atas kebutuhan kehidupan kami. Biar kami tetap di dalam Engkau. Kami tetap setia kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami Tuhan. Didiklah kami menurut kehendak-Mu Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Kami boleh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan yang coba mengganggu, kami percaya Tuhan sudah hancurkan. Sebab kami adalah orang-orang pemenang. Sebab Tuhan kami, Yesus namanya, yang adalah pemenang. Terima kasih. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat kita silakan duduk. Selanjutnya saya silakan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena kebesaran-Mu, karena kasih-Mu, kami ada semua oleh anugerah Tuhan. Bahkan di mana kami boleh ada di dalam penyertaan Tuhan sampai saat ini, dan saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman Allah. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu, biarlah Engkau yang memutuskan kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan memberi kekuatan kepada kami, supaya hidup kami semakin layak dan berkenan kepada Tuhan. Kuasai kami, kuasai hati kami. Kami yang mengikuti ibadah yang ada di rumah kami masing-masing, biarlah kami tetap fokus ketika kami mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami akan terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini, dan semua oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih pertama-tama kepada Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani kita dengan firman Allah. Lagi Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat dari firman Allah. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Di sana firman Allah berkata, saya akan bacakan buat kita semua. Mari yang ada di rumah sama-sama kita bangkit berdiri untuk membacakan firman Tuhan pada saat ini dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Demikian firman Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat satu kebenaran yang disampaikan oleh Petrus. Dia berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saat ini kita akan belajar bagaimana tentang hidup memiliki teladan Kristus. Ya. Hidup memiliki teladan Kristus. Di situ dikatakan oleh Paulus menyampaikan, dia berkata begini, bahwa ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Teladan-teladan apa yang diikuti oleh Paulus? Dan itu yang Paulus ingin sampaikan kepada kita, bagaimana hidup kita supaya memiliki teladan Kristus itu.
Dan kalau kita pelajari, saya pribadi mempelajari perjalanan dari seorang Paulus, bagaimana dia menjadi pelayan Kristus, itu sangat luar biasa. Dan ciri-ciri teladan yang dia ikutin kepada Kristus itu ada dalam dirinya. Dan di sini yang Petrus katakan bahwa sebab itu kita telah dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Jadi begini, maksudnya kita dipanggil oleh Kristus, kita diselamatkan, kita ditebus, itu adalah panggilan. Nah, ketika kita dipanggil masuk dalam panggilan Tuhan, masuk dalam panggilan Allah itu, kita siap masuk dalam penderitaan itu. Karena itu Filipi katakan, Paulus katakan, kita dikaruniakan bukan untuk percaya saja, tetapi dikaruniakan untuk menderita juga. Nah, bagaimana perjalanan kekristenan hidup kita adalah dikatakan oleh firman Allah harus menderita. Tetapi kita akan melihat teladan-teladan Kristus yang harus kita teladanin itu, yang harus ada dalam hidup kita itu apa? Banyak. Karena kalau sampaikan itu banyak sekali teladan Kristus. Banyak. Namun ada beberapa hal yang kita akan lihat di sana. Teladan-teladan Kristus yang harus kita teladanin itu apa? Ya. Tentunya teladan yang baik, teladan yang membawakan satu kemenangan, atau teladan yang memberikan satu manfaat yang baik bagi hidup kekristenan kita. Nggak mungkin dong kita mengikuti teladan yang tidak baik. Kenapa Paulus katakan begitu, ikutilah teladanku, sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Teladan yang baik yang dia sudah ikutin, yang ada kepada Yesus. Dan itu yang harus kita jalanin, itu yang harus kita ikutin. Supaya hidup kita, perjalanan kekristenan kita itu tidak akan bisa disesatkan oleh apapun. Kenapa? Karena kita mengikuti jejak Kristus, mengikuti teladan Kristus. Nah, teladan apa yang harus kita ikutin dalam kita menjadi orang percaya? Dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21, di sana sudah jelas dikatakan, yaitu teladan yang pertama, yaitu teladan dalam penderitaan. Ternyata ini juga harus kita ikutin. Ini teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Menderita, pikul salib, itu kata firman. Ikut Tuhan itu menderita, pikul salib, ganti sukacita. Dikatakan kalau engkau mau jadi muridku, dikatakan bahwa engkau harus tinggalkan segala sesuatu. Bahkan firman Allah berkata, engkau tinggalkan orang tua kamu, tinggalkan segala kenyamanan yang ada pada kamu, baru engkau jadi muridku. Sama seperti anak muda yang kaya, dia berkata, untuk bisa menjadi muridmu, apa yang harus dia lakukan? Yesus katakan engkau harus begini, 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 begini. Tetapi seorang muda yang kaya berkata, semua itu sudah kulakukan. Dan pada akhirnya Yesus berkata, masih satu lagi yang engkau belum lakukan. Apa itu? Jual segala harta milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Ini adalah satu penderitaan sebetulnya. Bagi orang kaya ini, dia berkata, enggak mungkin. Dia sudah bekerja, sudah lelah-lelah, kok disuruh jual buat orang lain? Saya kan mendapatkan itu enggak gampang. Tetapi oleh karena cintanya kepada hartanya, cintanya kepada apa yang dia punya, akhirnya dikatakan oleh firman Allah, dia pergi dengan kecewa. Menjadi pertanyaan, apakah dia jadi murid Tuhan? Sebab
Yesus berkata, ketika engkau lakukan itu, engkau jual harta milikmu, baru ikutlah aku. Tetapi seorang muda kaya ini akhirnya dia pergi dengan kecewa, tidak lakukan apa yang Tuhan suruh. Artinya, dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam dirinya. Dia tidak kerjakan apa yang Tuhan sampaikan kepada dirinya untuk dia lakukan. Sangat disayangkan. Dia tidak mau menderita. Sedangkan teladan Kristus itu yang harus kita ikutin. Kita harus menderita. Kenapa? Penderitaan yang kita akan alami belum seberapa dengan apa yang Yesus telah alami. Yesus mengalami hal penderitaan yang luar biasa. Ya. Itu sebabnya kita harus mengikuti. Paulus katakan, kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita. Artinya kita harus terima. Kalau kita mau jadi murid Tuhan, kalau kita mau jadi anak Tuhan, kalau kita mau bersama dengan Dia di surga yang kekal, harus menderita. Karena kita dipanggil untuk menderita. Oleh karena Kristus, bukan penderitaan yang kita cari sendiri-sendiri, tetapi penderitaan yang karena Kristus, karena Injil. Sebab itu mari kita ikuti terus teladan. Paulus katakan penderitaan zaman sekarang ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima nanti. Kematian Kristus itu adalah sudah menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa. Kemerdekaan kita orang percaya itu ketika Dia mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Kita nggak akan sampai di sana penderitaan kita. Kita nggak akan sampai mati di kayu salib, enggak. Belum tidak seberapa karena Tuhan tahu. Dia berkata, apa yang kita alami, Dia tahu kekuatan kita sampai di mana. Artinya kalau kita dipercayakan menderita, Dia tahu kemampuan. Dia tahu bahwa kita akan sanggup mengatasi. Kita akan sanggup menghadapi semua itu. Asalkan kita tetap ikut pada teladan Kristus. Hal yang kedua, teladan apa yang harus kita ikuti? Ayat itu teladan pengampunan. Nah, ini kadang-kala berat buat kita. Ya, kalau menderita, it's okay. Karena di dunia ini memang menderita. Tapi untuk mengampuni ini, sehingga Petrus pernah bertanya, sampai berapa kali Tuhan untuk mengampuni? Petrus mencoba untuk berargumen dengan Tuhan bahwa ada batas pengampunan itu. Tetapi Tuhan berkata, tidak, engkau harus mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. 70 kali 7 kali engkau harus mengampuni. Artinya tidak ada batas. Petrus coba bahwa pengampunan itu ada batasnya. Oh, saya disakitin terus, saya ampuni. Dia sakitin, ampuni. Cukup? Tidak. Sehingga dia bertanya, berapa kali? Tapi Yesus berkata tidak. Dan bukti Yesus lakukan, Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bahkan ketika Dia ada di kayu salib, tergantung di atas kayu salib, Dia masih mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia. Yesus mampu mengampuni orang-orang yang sudah menyalibkan Dia. Dan ini yang sangat penting bagi kita, sangat perlu bagi kita orang percaya. Buat apa kita jadi anak Tuhan kalau kita masih belum bisa mengampuni kesalahan orang? Buat apa kita jadi anak Tuhan, dikatakan adalah gereja Tuhan, tapi kita belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Buat apa? Orang
Kristen, anak Tuhan identik dengan suka mengampuni. Orang percaya anak Tuhan identik dengan suka mengampuni. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena itu teladan Kristus yang dia sudah tinggalkan bagi kita. Mengampuni. Petrus, kalau mungkin Tuhan enggak suka mengampuni, ketika dia menyangkal Yesus, wah sudahlah, enggak tahu jadi apa si Petrus. Tetapi karena Yesus adalah pribadi yang suka mengampuni, Petrus bisa melayani. Yudas yang menjual Yesus, apakah Yesus marah? Tidak, dia mengampuni. Namun akhirnya perjalanan dari Yudas, dia yang memilih sendiri untuk dia mengakhiri hidupnya. Tetapi kalau kita melihat, Yesus mengampuni dia. Dia sudah jual Yesus. Seberat apapun Yesus bisa ampuni. Dan itu yang Yesus mau dalam hidup kita. Anak Tuhan, gereja Tuhan saat ini. Kita harus bisa mengampuni siapapun dia. Bahkan firman Allah berkata, orang yang menyakiti kamu, orang yang berbuat jahat, balas dengan kebaikan. Ya. Orang yang menampar pipi kirimu, kasih juga pipi kanan. Itu adalah sifat-sifat mengampuni. Kita harus bisa lakukan itu. Memang berat. Aduh, saya sudah disakiti luar biasa. Bagaimana mungkin saya bisa mengampuni? Entar saya maafkan, saya ampuni, dia bikin lagi. Itu urusannya dengan Tuhan. Yang penting Tuhan bilang, kita harus mengampuni. Itu yang Tuhan bilang. Ikuti teladan untuk mengampuni. Dan yang terakhir, 3 hal yang kita bisa ikutin dari Kristus. Banyak saya katakan, banyak. Tapi ketiga hal ini yang saya mau sampaikan. Dalam Filipi pasal 2, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 di sana berkata, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 berbunyi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang ketiga adalah teladan yang harus kita ikuti, yang harus ada pada kita anak-anak Tuhan, yaitu teladan kerendahan hati. Kita harus punya kerendahan hati. Yesus sendiri dikatakan oleh Filipi, dia setara dengan Bapa. Dia ada di surga. Tetapi dikatakan oleh firman Allah, dia tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang seharusnya sebetulnya dia berkata, Bapa, saya nggak mau. Dosa-dosa manusia, bukan saya. Kenapa saya harus tahu? Kenapa saya yang harus turun ke dunia untuk menebus, memberikan hidup saya bagi dosa manusia? Tidak. Dia bisa mempertahankan kesetaraan itu dengan Bapa. Sama. Pribadi Bapa, pribadi anak. Sama. Namun dia berkata, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia yang berdosa. Mengosongkan dirinya
dan menjadi sama seperti manusia yang berdosa. Dia ada menjadi manusia sama seperti kita. Bahkan dalam ayatnya yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan seperti manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia tidak menganggap kesetaraan itu yang harus dipertahankan. Berbeda dengan kita, kalau kita sudah punya kedudukan boro-boro, kita mau lihat ke bawah. Level kita sudah jauh. Itu sifat manusia kadang-kala. Melihat dari sudut pandang kesetaraan itu. Kalau saya sudah punya pangkat, kamu belum, aduh, jauh sekali aku dengan kamu. Begitu sifat manusia. Melihat dari segi kekayaanmu, saya jauh daripada kamu, kamu belum ada apa-apa. Itu sifat manusia. Harus setara dengan dia. Dia harus mempertahankan kesetaraannya dia. Dan harus sama seperti dia. Itu sifat manusia. Tetapi Kristus tidak. Dia lupakan apa semua ini yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengambil rupa manusia. Menjadi manusia, bahkan taat dan taat sampai mati. Apa yang harus kita banggakan dalam diri kita? Yesus sendiri bisa banggakan dia anak Allah, setara dengan Bapa. Bisa. Tapi dia tidak. Bagaimana dengan hidup kita orang percaya anak Tuhan? Apa yang harus kita banggakan? Banggalah karena kita hidup di dalam Kristus. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya itu hanya kepercayaan. Bersyukur Tuhan percayakan lebih buat kita. Namun bukan karena kepercayaan lebih yang Tuhan percayakan kepada kita terus menganggap orang lain itu tidak ada artinya. Itu yang bahaya buat kita. Terus tetap pertahankan bahwa hidup kita hanya oleh karena anugerah. Milikilah kerendahan hati sama seperti Kristus miliki dalam hidupnya. Yang seharusnya dia bisa banggakan, tetapi dia tidak banggakan itu. Tapi justru dia bangga dia jadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Demikian juga dengan hidup kita. Banggalah karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Banggalah karena ada Yesus yang menebus hidup kita. Banggalah karena kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Jangan bangga dengan apa yang kita miliki. Jangan bangga dengan pangkat yang ada pada kita. Jangan bangga dengan harta yang kita punya. Karena akan ada satu masa itu akan hilang lenyap. Tetapi yang tidak akan hilang dari hidup kita, ketika kita bangga, kita hidup terus di dalam Tuhan. Pertahankan itu dalam hidup kita. Pertahankan itu. Sebab itu milikilah kerendahan. Sebab itu firman Tuhan saat ini datang kepada kita. Ikutilah teladan Kristus. Milikilah teladan Kristus itu dalam hidup kita. 3 hal yang saya sampaikan tadi kepada kita. Yaitu yang pertama tadi, teladan penderitaan, teladan pengampunan, dan teladan kerendahan hati. Kalau itu ada dalam hidup kita, banyak lagi. Namun 3 hal ini yang saya bisa sampaikan bagi kita. Sebab itu, biarlah terus kita tetap teguh di dalam Tuhan. Anggap saja yang kita sedang alami inilah penderitaan yang kita sedang alami. Adalah memproses iman kita supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita selalu. Tuhan Yesus yang akan memberkati kita walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi itu tidak akan mengurangi sukacita, semangat kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Allah yang saya sampaikan kepada kita semua. Percayalah kita
bahwa hidup kita selalu ada dalam tangan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, yang ada di rumah kita mau berdoa bersyukur untuk firman Allah yang kita sudah terima saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu, kami masih boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang terus membawa kami supaya kami semakin dekat lagi kepada Engkau, semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, mengikuti jejak-Mu, mengikuti teladan Kristus dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami bangga dengan diri kami sendiri, ada kebanggaan bagi diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, membanggakan apa yang kami punya, membanggakan apa yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hidup kami mulai sekarang kami belajar membanggakan Kristus dalam hidup kami, karena kami sudah dipanggil oleh Kristus untuk menderita bersama dengan Engkau. Karena akan ada satu kemuliaan besar yang kami akan terima di balik penderitaan yang kami alami saat-saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Dan kita akan bersama-sama ikuti perjamuan kudus ini. Saya berharap semua yang di rumah bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini, di mana oleh karena tubuh Kristus, darah Kristus, itulah yang sudah memerdekakan kita, itulah yang sudah menebus kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita semua bangkit berdiri yang ada di rumah. Bangkit berdiri. Perjamuan roti dan anggur sudah disiapkan. Dan sebelum kita makan, sebelum kita minum, bersyukur bahwa kita masih boleh diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk menikmati tubuh dan darah Kristus ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kuduskan kami Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sehingga ketika kami menikmati tubuh dan darah-Mu, kami akan menikmati berkat sukacita, berkat kekuatan yang dari Tuhan melalui tubuh dan darah Kristus saat ini. Mari pegang roti dengan tangan kanan, angkat. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari pegang cawan dengan tangan kanan. Angkat sebelum kita minum. Kita dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari engkau bersyukur. Bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan.
Bersyukur oleh karena tubuh dan darah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena kesempatan yang indah lagi Engkau berikan bagi kami untuk menikmati perjamuan kudus ini. Kami percaya kekuatan yang baru menjadi bagian hidup kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, kami percaya diberi kelegaan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih. Bahkan segala pergumulan umat-umat Tuhan, kami percaya ke dalam tangan-Mu. Kami mendapatkan jawaban dan kemerdekaan yang dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang kami sudah nikmati pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir ibadah kami pada saat ini, kami boleh bersukacita, kami boleh bergembira oleh karena kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Bahkan dalam segala aktivitas kami di sepanjang minggu yang akan berjalan ini, kami terus taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan demi pergumulan kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap hidup kami, menyertai bahkan melindungi setiap kehidupan kami. Bersama-sama kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia kami, dari pimpinan kami, presiden, wakil presiden, para menteri semua para TNI Polri, para medis, para dokter. Tuhan, kami serahkan semua mereka ke dalam tangan Tuhan yang menangani pasien-pasien yang terkena COVID-19. Saat ini kami berdoa dengan kuasa dan otoritas Allah. Dalam nama Yesus Tuhan kami, Engkau sudah menyembuhkan dan memulihkan kehidupan mereka. Bahkan mereka yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya pemulihan yang dari Tuhan akan terus terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan saat ini kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di Air Siloam Kota Wisata, yang saat ini sedang terpapar COVID-19, dimanapun mereka berada. Doa kami, keluarga hamba-Mu, Bapak Gembala, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memulihkan, Engkau yang memulihkan kesehatan Pak Gembala dengan Saudara Fail dalam nama Yesus. Pulih dengan sempurna dalam nama Yesus, sehingga kembali boleh beraktivitas melayani Engkau dengan baik, dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Demikian juga jemaat-jemaat-Mu yang lain, dimanapun mereka berada, yang terpapar oleh karena COVID-19. Kami percaya Tuhan juga yang sudah memulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Dan kami percaya itu terjadi karena kami punya Allah yang besar, punya Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan setiap program pemerintah yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk memutus
memutus mata rantai COVID-19 ini. Beri hikmat buat pemerintah kami supaya kami boleh menjalankan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pergumulan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga yang akan menyertai, melindungi kemanapun jemaatmu pergi dan berada. Kami tetap ada dalam kuasa dan perlindungan otoritas Allah. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami yang Tuhan sudah berkati. Dan kami akan terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terima dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kuasa dan penyertaan yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan terus tetap tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.